Oke, nggak apa-apa, kita sambil nunggu. Nanti kumpul hari ini dan besok waktu betul-betul kami serahkan ke Prof. Adam. Jadi ini adalah kesempatan emas. Kami pertama kali kenal di Gorontalo, ya Pak. Jadi kami memperebutkan juara kompetisi. Ternyata teman lamanya Mbak Emma, gitu kan. Sama-sama di Pondok Darussalam. Jadi Darussalam Squad. Ya. Nah, ternyata kemarin sama-sama di Sydney juga, tapi nggak ketemu karena beda waktu ya. Beda waktu karena memang ada banyak sekali orang Indonesia, katanya dengar kabarnya 250 peserta dari Indonesia dan beberapa peserta dari negara lain. Sayangnya tidak ketemu. Jadi pengalaman-pengalaman beliau sangat berharga untuk bisa kita timbang hari ini. Seperti yang saya bilang tadi pagi, kita semua belajar dari buku udah lama, tapi belajar dari pengalaman orang itu jauh lebih berharga dan jauh lebih sulit. Karena kalau kita punya buku, kita akan revisi terus, pergi ke library, open buku. Tapi kalau waktunya orang kan nggak mesti ada. Dan dalam pengalaman saya, penelitian sosial keagamaan itu sangat efektif untuk kita belajar skill penulisan itu dari orang lain. Dan yang ketiga dan yang lebih efektif adalah training, self training. Karena apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini adalah yang ada di dalam pengalaman mereka, tetapi we can really get into the meaning kalau kita tidak mengalaminya sendiri. Saya dulu mendapatkan definisi argumen itu beda dengan finding, bla 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 bla, itu gimana sih maksudnya? Tapi setelah dialami baru kita, oh itu toh maksudnya. Jadi ya yang disebut finding itu ini, yang disebut argumen itu ini, fakta, fenomena, concern, problem dan segala macam isu-isu terkait itu hanya bisa kita dalami kalau di training terus setelah terjadinya coaching klinik ini. Nah itu mungkin pengantar dari saya. Jadi nanti mungkin tidak bisa membersamai Bapak sampai selesai. Insya Allah nanti malam kita janjian lagi. Saya akan ke atas karena tadi moderator Ibu Erni di lantai 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada Prof dan kami serahkan dosen-dosen kami untuk dibimbing. Dibimbing bisa keras juga bimbingannya, Pak. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih, Prof. Abdul Wahaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Masmun, yang kami hormati Ketua RP2M UIN Mataram, Profesor Dr. Abdul Wahaid, yang kami hormati Kampus Lead ya, Dr. Elmawati, yang kami hormati Ibu Bapak sekalian peserta coaching klinik untuk artikel hasil penelitian. Alhamdulillah ini merupakan kehormatan bagi saya, ya, bagi kami untuk bisa kalau tadi dibilang membimbing bukanlah ya, kita sama-sama sharing karena kebetulan saya ngurusi jurnal salah satunya di IJIMS. Jadi mari kita sharing dan berdasarkan beberapa artikel yang masuk kepada saya itu ada sekitar 18 dan kata Bu Emat nanti ada tambahan, saya tunggu saja. Jadi kalau melihat artikel yang masuk maka saya harus mendesain dua atau ya paling tidak ada 2 pertemuan. Jadi 2 pertemuan memang sudah saya siapkan. Pertama kita terlebih dahulu bagaimana ada kesepahaman, ada kesamaan dalam memahami apa itu artikel, yaitu merubah hasil atau laporan ya, penelitian menjadi artikel. Nah,
Itu kalau pengalaman saya beberapa pertemuan tentang bagaimana mendesain hasil atau laporan penelitian menjadi artikel, 18 artikel yang masuk kalau menurut saya sudah dibilang artikel ya. Nanti tinggal sana sini atau sedikit ada polesan-polesan. Karena saya sering menemui padahal diminta oleh LP2M, oleh kampus leadnya itu untuk diserahkan artikel. Tetapi yang saya terima untuk coaching klinik itu masih ya artikel tulisannya, tetapi isinya masih laporan penelitian. Jadi saya masih menemukan ada subbab rumusan masalah, kemudian di situ juga masih ada kepentingan penelitian dan lain sebagainya layaknya dari hasil penelitian. Nah, yang saya temui sudah highlight beberapa artikel yang masuk kepada saya. Ini sudah artikel ya, tinggal nanti poles sana poles sini. Apalagi kalau sebetulnya saya juga menunggu mungkin siapa tahu di antara ibu bapak sekalian yang memaksudkan menulis artikel itu ada kepentingan, ya mohon maaf ini bukan berarti menghina ya, tapi ada kepentingan umpama pragmatis, di antaranya saya bikin artikel untuk kenaikan pangkat umpama. Nah kalau dari situ saya tahu, jadi umpama dari lektor ke lektor kepala ke guru besar, maka itu kan ada perlakuan biasanya. Jadi mana yang artikel layak untuk masuk kriteria Scopus, mana artikel yang layak masuk hanya Sinta, umpama Sinta 2 saja, biasanya untuk keperluan kenaikan pangkat dari lektor ke lektor kepala. Nah, nanti kebutuhannya yang berbeda. Nah, jadi kalau dari situ umpama tahu tingkat kepangkatan kepegawaian dari ibu bapak sekalian, nanti juga akan beda mungkin perlakuannya. Tetapi nanti itu kan pada tahap berikutnya barangkali. Kalau di sini saya menyampaikan dulu tentang kesamaan bagaimana hasil laporan penelitian itu dirubah menjadi sebuah artikel yang bisa submit ke sebuah jurnal. Jadi tahapannya mungkin belum juga berbicara tentang seperti apa sih struktur jurnal yang biasanya disebut terindeks Scopus, kemudian seperti apa yang jurnal Sinta 2, Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, itu nanti kita bicarakan. Jadi di sini dulu ya. Jadi kita baru mau menyamakan tentang merubah dari laporan penelitian menjadi artikel. Ibu bapak sekalian, ini saya sudah siapkan materi dan mohon maaf bila ada terjadi kekeliruan dalam pengambilan gambar. Jadi saya berusaha supaya mendekatkan diri, tapi mohon maaf kalau keliru. Baik, ini pertemuan saya keberapa ya? Kali keberapa untuk bukan pertemuan? Kedatangan saya untuk kali keberapa. Saya sudah begitu sering sebetulnya ke Mataram, berbagai kegiatan. Mulai dari dulu saya ikut zaman dulu banget, saya ikut penulisan modul ya, proyek Kemenag Pusat itu sering di Mataram. Kemudian ketika saya di jurnal, direktur jurnal juga pernah di Mataram. Kemudian di lembaga penelitian pengabdian juga pernah di sini. Kemudian di penjaminan mutu saya. Kemudian terakhir mengikuti forum Dekan Usuludin juga dengan Pak Lukman. Siap, terima kasih Bapak. Saya ketemunya di hotel di mana saya nggak begitu paham. Nah, jadi ini pertemuan kedatangan saya ke Mataram sekali lagi merupakan kehormatan untuk bisa sharing dengan ibu bapak sekalian. Kalau disebutkan penulis ya, jadi peneliti itu kan
kemudian menuangkan hasil pikirannya itu dalam bentuk sebut saja artikel yang nanti akan saya jelaskan bahwa artikel inilah merupakan gerbang di mana hasil karya kita akan banyak dibaca orang. Jadi pentingnya bagaimana supaya artikel kita lebih menarik. Nah, mari kita sama-sama sharing ya untuk kegiatan ini, mendesain laporan penelitian menjadi artikel jurnal. Nah ini sengaja saya ambilkan fotonya dan nanti saya bagikan materinya ini bisa lewat saya panggilnya Mas Hari ya, ternyata Mas Hari itu pernah di Salatiga dulu masih IAIN ya Mas ya. Sekarang sudah UIN, jadi saya pernah ketemu karena saya kebetulan mengajar di Pasca. Jadi nanti saya akan kirim, sudah saya siapkan di WA, saya kirim ke Mas Ari biar ya nanti untuk sebelum beraktivitas atau apa itu bisa dibuka kembali. Ini alamat profil saya di Salatiga, jadi nanti bisa dibuka. Nah, kenapa artikel ilmiah? Nah, kalau biasanya para dosen itu kan sering memulai dari definisi. Nah, saya kira kalau didefinisikan itu kan sulit. Semua orang bisa memahami masing-masing. Tetapi ada ya memang memulai itu kan biasanya dari sebuah kesepakatan konsep. Nah, oleh karena itu saya ambilkan cuplikan apa itu artikel ilmiah dari Wisnu Jatmiko di sini, suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau kelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, evaluasi dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu yang telah disepakati sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Jadi ini sangat lengkap banget menurut saya definisi yang saya kutip dari Wisnu Jatmiko ini, karena artikel ilmiah itu harus dipahami berbeda dengan tulisan-tulisan yang yang beda, umpama di koran hanya tanggapan lepas. Nah ini harus dibedakan, walaupun disampaikan oleh seorang ilmuwan, kira-kira begitu. Nah, kemudian publikasi artikel. Jadi pentingnya kenapa sih harus dipublikasikan? Nah ini pentingnya mempublikasikan artikel ilmiah, publikasi hasil penelitian sehingga tulisan bermanfaat sebagai kontributor ya, masukan untuk ya, walaupun ini adalah hal-hal yang sudah dipahami bersama, tetapi tadi supaya ada kesepakatan bersama bahwa kenapa kita menulis artikel, apa sih pentingnya kita harus, kalau bahasa Jawanya itu dada diartikelkan, kan itu nulis hasil laporan penelitian saja capeknya sudah bukan main, malah setelah itu masih harus membuat artikel, nah begitu ya. Jadi kritik dari orang lain untuk solusi lebih optimal. Nah ini normatif ya, jadi bisa didapatkan dimanapun. Dan ini masih lanjutannya, hari ini artikel itu menjadi solusi bagi para sarjana, terutama di Salatiga, alhamdulillah. Saya kira di UIN Mataram juga begitu ya. Jadi untuk lulusan sarjana S1 tidak lagi diharuskan menjadi pilihan satu-satunya untuk menulis skripsi. Bagi mereka yang kebetulan sudah menulis artikel di Sinta minimal Sinta 3, kalau di Salatiga itu sudah setara dengan skripsi. Jadi cukup para dosen itu dengan cara ini saja, menelusur seperti apa tulisannya, itu biasanya mahasiswa begitu. Dan ini memang dirasa masih jarang, hanya 1-2 mahasiswa yang melakukan
konversi sebagai skripsi dengan menulis artikel yang disubmit, ya, yang dipublish di jurnal Sinta 3. Jadi syaratnya bukan submit tapi sudah terpublish, baru dia akan berhadapan, dan itu ada dosen pembimbingnya. Nah, begitu. Nah, demikian juga tesis ya, tesis juga demikian juga disertasi apalagi. Jadi syarat disertasi kalau yang pernah dilakukan itu bagi mereka yang artikelnya dimuat di Q1, bagi mahasiswa S3 maka itu tidak harus mengikuti ujian disertasi. Jadi cukup dengan artikel yang sudah dipublish di sebuah jurnal Q1. Nah, itu jadi setara dengan dengan disertasi. Nah, lalu ini manfaat menulis artikel ilmiah, melatih menemukan metode, meningkatkan kemampuan investigasi, melatih pemikiran yang kritis, logis, dan berkemampuan untuk berargumentasi. Ibu bapak sekalian, ini masih masih normatif dan masih bisa diperoleh dari rujukan-rujukan buku-buku yang berbicara tentang apa itu artikel ya. Nah, kalau sudah disepakati ya, hasil laporan penelitian sudah dilakukan dan sebut saja sudah dimiliki kira-kira modal untuk menulis sebuah artikel itu. Jadi hasil penelitian saya sepanjang jalan tadi berbicara bahwa ada kecenderungan hari ini jurnal-jurnal yang memuat artikelnya itu berdasarkan penelitian lapangan. Apakah itu kualitatif atau kuantitatif atau kuantitatif? Mixed method itu namanya apa kalau di UIN Mataram? Saya nggak begitu paham. Kalau di Salatiga suka diplesetkan kuantitatif, maksudnya mixed method ya. Nah itu, tapi ya intinya lapangan gitu ya. Jadi beberapa jurnal sudah begitu juga kalau saya sering mengikuti pertemuan jurnal, beberapa pengelola jurnal sudah tidak tertarik lagi dengan penelitian-penelitian yang sifatnya library research, kajian terhadap teks tertentu. Ya walaupun masih ada, cuma sudah para kalangan pengelola jurnal sudah tidak begitu tertarik. Ya karena apa? Karena pasar pembacanya juga sepertinya sudah agak ogah-ogahan membaca hasil yang bersumbernya dari teks. Nah, oleh karena itu kita sebagai dosen ya harus pandai-pandai mendesain sebuah model-model penelitian. Ibu bapak sekalian, terus terang saya ini basicnya itu usuluddin. Jadi dulu di tafsir hadis. Yang namanya penelitian kuantitatif itu termasuk penelitian yang sebut saja tidak saya sukai, begitu ya. Tetapi karena tuntutan pasar hari ini harus bagaimana bisa ya saya kan harus juga bahwa tulisan saya harus bisa dibaca orang. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan yaitu kalau hasil teori yang saya kembangkan itu ada saya menemukan namanya itu sosiotematik. Jadi saya memiliki sebuah metode yaitu sosiotematik. Jadi bagaimana menggabungkan antara kajian tematik dengan menggali di lapangan. Pernah dua jurnal yang memuat tentang hasil penelitian saya. Di antaranya adalah saya mencoba secara kajian tematik mengelaborasi kata sabar di dalam Al-Quran. Tetapi saya juga mengikuti penelitian di lapangan bagaimana orang Muslim Salatiga, sebut saja begitu, walaupun nanti untuk kebutuhan jurnal internasional saya tidak menggunakan lagi Muslim Salatiga, tetapi di blow up menjadi Muslim Indonesia.
Nah, jadi saya meneliti konsep sabar di dalam Al-Quran, tetapi saya juga meneliti komunitas, ya sebut saja Muslim yang ada di Salatiga, seperti apa mereka memahami sabar itu. Nah, ini kan sudah menjadi lapangan, tidak lagi ansih sebuah teks yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sudah ada perpaduan. Jadi penafsirannya itu sudah penafsiran langsung yang dipahami di lapangan. Jadi, nah ini hanya sekedar contoh saja. Jadi ibu bapak sekalian, kalau ini sudah kadung apa ya bahasa Mataram? Sudah terlanjur, ya sudah terlanjur. Saya ini sudah melakukan penelitiannya itu penelitian library research gimana ini? Itu nanti tinggal dilakukan wawancara atau seperti apa, ada responden kan menjadi sah. Sebuah penelitian itu dikatakan sebagai sebuah penelitian lapangan. Jadi tidak hanya, jadi saya dengan beberapa pengelola jurnal juga jangan dikira tidak ada kontak. Saya umpama begitu ada artikel masuk di Samarah, di mana itu di Uin ya, di Banda Aceh, itu langsung saya tahu artikel ini masuk ke Samarah. Kemudian karakternya juga mereka menyebutkan ada umpama mulai dari kekurangan analisisnya, kemudian masih kurang referensinya. Jadi saya tahu bahwa kemudian ditolak di Samarah, kemudian nanti masuk yang di Bukit Tinggi, saya tahu perjalanannya, dan itu masih ditolak karena sudah pertama kali itu sudah saling kontak. Termasuk pembicaraan ini hasil library research katanya gitu. Jadi penelitian ini hasil library, ngapain kita capek-capek? Nah, jadi begitu ibu bapak sekalian, cara kerja para pengelola itu sangat cepat banget. Nah, termasuk di Ulumuna ya, di kita di Mataram ada ya Ulumuna Kisah tuh. Ya itu juga biasa kontak-kontakan seperti itu adalah hal yang biasa. Jadi supaya apa? Supaya mengurangi energi. Kalau sudah yang pertama menyebutkan ini kurang ininya, nggak usah, itu sudah ada begitu. Kecuali ini saya ini masih kekurangan artikel. Di mana letak kekurangannya? Oh ini, jadi udah dikasih tahu sama kawan umpama dari Samarah itu. Terus kemudian orang tersebut umpama lari ke jurnal saya, kemudian disampaikanlah kekurangan-kekurangan itu. Biasanya begitu cara kerjanya. Karena itu tadi setelah jurnal tersebut terindeks, apalagi sudah indeksnya Scopus 1, itu mungkin Bu Nurmaliha sudah pernah menyampaikan, itu namanya e-James dalam sebulannya ya, dalam sebulannya itu tidak kurang 136 artikel masuk ke e-James. Padahal e-James itu hanya memuat dalam 6 bulan itu 7 artikel. Bisa dibayangkan kalau kemudian terlalu lama mengurusi satu artikel, kan para pengelola juga para dosen yang biasa ngajar sana sini sama ya, punya aktivitas. Nah kalau 136 artikel masuk kemudian terlalu jauh, belum lagi kan satu artikel bermacam-macam. Ada yang model artikelnya itu memang sudah rapi, artikel yang disebut template, yang alhamdulillah artikel yang masuk 18 ke saya itu hampir beberapa itu sudah berupa template. Ada model artikel disebut artikel masuk itu ya masih tadi berupa hasil laporan penelitian. Jadi kalau sudah itu mana ada waktu untuk menyelesaikan, sudah itu dari tampilan saja merumuskan. Pertama, si calon penulis itu tidak pernah membuka author for guidelines. Berarti ini dia kok enak kalau bahasa orang Jawa itu. Enak sekali. Belum pernah tahu template cara menulis di jurnal kita, tiba-tiba kok minta bahasanya tuh saya mohon artikel saya dipublish.
ngintip ya, kalau bahasa Jawa tuh ngintip bagaimana tata aturan cara menulis di sebuah jurnal yang di jurnal dituju saja tidak pernah lah. Nah, itu kan itu banyak juga itu di izin seperti itu. Nah, udah itu mah nggak pernah dilirik ya. Udah kelihatan dari ujung matanya udah nggak pernah, walaupun mungkin dikenal namanya. Nah, ada suatu kejadian. Jadi saya pernah didatangi ada seorang rektor di Sumatera. Nah, karena sesama rektor, nah, jadi modelnya itu bawa hasil laporan penelitian. Jadi bawa hasil laporan penelitian datang ke rektor, kemudian saya dipanggil oleh rektor tersebut, gimana nih? Jadi nyerahkannya itu ya pakai angka 1. Itu kan rektor saya ke saya ya. Ini bisa enggak katanya dibuat? Saya bilang ini kan masih hasil laporan penelitian. Ya nggak bisa walaupun sesama rektor gitu ya. Jadi oleh karena itu maka harus dipahami dulu mana hasil laporan penelitian, mana artikel jurnal. Nah itu ya. Nah apa sih artikel jurnal? Mari kita akan lihat di sini ya. Nah ini saya memulai walaupun nanti struktur artikel ilmiah akan saya sampaikan juga di pertemuan yang kedua. Jadi ini sekedar intro saja, pendahuluan. Nah, dari struktur artikel di jurnal itu ya mulai dari sini ya, ada title ini. Saya kira walaupun ibu bapak sekalian sudah paham, sekali lagi saya hanya ingin sharing dan menyamakan persepsi. Walaupun sudah paham, tetapi dalam prakteknya masih ada saja ditemukan bahwa yang disebut artikel itu kan ternyata masih mengumpulkan hasil penelitian, berarti kan belum paham tentang artikel. Nah, gitu ya. Jadi ini judul ya, kemudian ada posisi author berarti penulis, kemudian di situ abstrak. Kemudian ada keywords, ya ini urutannya. Kemudian ada teks inti. Teks inti itu harus ada introduction, kemudian method, ya, ada pendahuluan, ada metode yang digunakan, kemudian ada hasil dari penelitian, kemudian ada pembahasan. Baru berikutnya diakhiri dengan konklusi atau di sini ada pengakuan atau ucapan terima kasih. Nah, kira-kira seperti itu dulu struktur dari penulisan. Nanti saya akan dalam pertemuan berikutnya akan berbicara judul itu harus bagaimana. Judul itu berapa sih kebolehan yang ditolerir, kata yang digunakan dalam judul, bagaimana kalau dalam bahasa Inggris, bagaimana dalam bahasa Indonesia. Nah ini nanti kita akan bicarakan. Nah ya tentu nanti ya ini masih introduction. Jadi rambu-rambunya saja bahwa sebuah judul itu memang harus ya namanya juga judul. Judul itu kan dulu ketika belajar bahasa Indonesia waktu di MTS dulu, judul itu adalah yang menjiwai seluruh karangan. Dulu bahasanya begitu ya. Jadi harus jelas bahwa dari judul tersebut orang sudah bisa membayangkan isi dari tulisan kita. Nah ini yang disebut title, author. Nah ini penulisan nama penulis juga harus betul konsisten, apalagi dengan nanti kaitannya untuk kepentingan bahasa saya saja ya, untuk kepentingan pragmatis, untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau nama kita di sini itu seperti saya Adang Kuswaya, nah, berarti kan nama itulah yang harus digunakan, yang kemudian nanti ketika pengurusan kenaikan pangkat juga tidak dipertanyakan, kok ini ada muhsinnya, umpama ya, ada Kuswaya muhsin, nah itu sudah jadi masalah. Nah, jadi oleh karena itu itu yang pertama. Jadi
biasanya ada yang strike penulisan nama itu harus mencantumkan nama yang keduanya, artinya nama ayahnya begitu ya. Jadi umpama Adang Kuswaya itu lebih didahulukan, berarti nulisnya Kuswaya Adang. Bahkan ada yang kalau di teman saya di Jawa itu namanya itu satu, umpama Mansur saja, sehingga ditulisnya di situ Mansur gitu. Nah, itu ada memang terkait dengan ini ya. Kalau permintaan di OJS kan begitu. Jadi first name, kemudian second name atau full name kan suka begitu. Akhirnya begitu, Mansur. Padahal dalam ijazah juga hanya Mansur saja. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan paham apa yang disebut dengan penulis tunggal, apa yang disebut dengan first author, apa yang disebut dengan second author. Itu beda. Belum lagi nanti akan paham apa yang disebut dengan koresponden. Itu beda lagi. Kaitannya dengan kenaikan pangkat. Jadi terutama nanti yang kenaikan profesor itu ada salah satu syarat di mana pengajuan yang khusus tadi umpama harus first author. First author berarti penulis pertama, dan di situ ada beberapa syarat yang mengharuskan apakah dia sebagai koresponden atau anggota. Nah, nanti kita jelaskan dari sini. Jadi inilah pentingnya yang disebut author itu. Bisa jadi umpama first author tapi dia bukan koresponden. Jadi contohnya begini, saya first author Adang Kuswaya, tetapi yang mengolah korespondensi ya dengan pihak pengelola jurnal itu bukan saya, tetapi penulis yang keduanya. Nah, di situ ada nilainya tersendiri. Demikian juga dalam pembagian hasil, pembagian hasil. Jadi umpama begini ya, artikel yang dimuat di Scopus Q1 umpama ya, ini umpama saja 40 nilainya. Saya sebagai first author, itu maka nilainya itu adalah 60%. 60% dari 40 tadi, kira-kira ya 24 atau 20, ya sebut saja antara 24 25. Nah, 24 umpamanya. Nah, berarti yang 16 itu adalah untuk second author. Apa yang disebut second author? Second author itu adalah penulis setelah penulis pertama. Apakah dia kedua, ketiga, keempat, kelima, tinggal berapa jumlahnya. Jadi umpama tadi 40 untuk first author, 24 berarti sisa 16. Kalau penulis keduanya ada 4 berarti 16 dibagi 4 itu, jadi dapatnya 4. Nah, begitu. Nah, ini cara memahami. Jadi bijak juga ya, harus pandai seperti itu. Jangan sampai dikomplain ketika merasa bahwa tulisan saya itu kan nulisnya di Scopus Q1 lagi, kok nilainya cuma 24. Nah, dia nggak paham kalau first author dapat 60%, kalau second author itu 40%. Jadi dia ya itu dengan egonya sangat tinggi karena merasa senior, datanglah ke ketua senat. Ini gimana, siapa yang menilai? Waktu itu kan saya di LPM. Kalau di Salatiga itu LPM itu dilibatkan dalam akademik penilaian para dosen, diantaranya melacak atau memberikan nilai, bukan memberikan nilai, hanya memberikan saran ya. Jadi berdasarkan track kemudian ini dan berapa nilai itu biasanya di LPM. Jadi dikasih tahu. Nah, jadi ini siapa yang ngasih ini? Nah, karena beliau tadi yang mengklaim kepada saya tidak paham aturan main dari jurnal. Karena apa? Karena ya itu ini kok jadi buka-bukaan. Jadi ada seorang calon, waktu itu kan calon ke profesor, sudah di ujung karena kira-kira 2 tahun lagi kalau tidak profesornya kan dia akan segera pensiun karena 65 tahun.
boro-boro membaca aturan jurnal ya. Terkadang yang lainnya juga begitulah kalau orang senior itu. Jadi mainnya hanya satu telunjuk, satu saja itu. Sini sana sini kan. Itu biasa terjadi. Nah, ini oleh karena itu kita sebagai orang yang melek ya harus paham aturan jurnal. Ya, ini tentang posisi author, penulis ya. Nanti saya akan bicara lagi siapa penulis yang diinginkan oleh pengelola jurnal. Jadi supaya stay tune terus, nanti ikuti terus ya. Ya tentu nanti saya akan banyak rahasia-rahasia saya sebagai pengelola jurnal. Ya. Abstrak, ya abstrak itu bukan ringkasan ya. Jadi abstrak itu bukan bukan hasil comot sana sini umpama dari bab 1, bab 2, bab 3 atau hasil comot sini dari introduction, method, result, pembahasan, bukan ya. Tetapi abstrak itu ada 4 hal yang harus dipenuhi dalam abstrak. Apa isinya? Nanti ya. Keyword, kata kunci. Kata kunci itu tidak sembarang asal membuatkan kata asal ada minimal 3, maksimal 5 kata kunci. Tidak. Ada yang lebih penting, bagaimana supaya eye catching. Eye catching itu apa ya? Eye catching itu menjadi perhatian orang. Itu terlihat dari keyword. Kalau ini bolehlah sebagai bocorannya. Di antaranya membuat keyword itu harus mengambil satu atau ya bagian kata yang ada dalam judul. Itu penting. Jadi ada satu kata yang diambil dari judul yang kita jadikan itu keyword. Oke ya. Nah ini lanjutan. Introduction itu apa isinya? Saya kira kalau didefinisikan ya sudah paham. Introduction itu ya menjelaskan terutama kenapa mengangkat judul itu ya, atau alasan penting kenapa judul itu diangkat. Nah ini kalau bahasa mahasiswanya kan latar belakang masalah ya. Tetapi di introduction ini tidak harus ada subjudul namanya background study, nggak usah. Ya, itu di artikel itu tidak usah ada itu. Jadi cukup di introduction. Tapi introduction isinya diantaranya adalah background study, jadi latar belakang masalah. Latar belakang masalah saya sebagai pengelola lagi-lagi. Nah ini bocoran pertama saya akan sampaikan. Sebagai pengelola ya, itu diantaranya kan ada nilai itu 4. Jadi nilai paling tinggi 4 ketika dalam background study, dalam introduction itu menyampaikan ada benturan Dasein dan Dassault. Apa itu Dasein dan Dassault? Jadi Dasein itu apa yang kita saksikan, fenomena apa yang kita lihat di masyarakat berupa kenyataan, dan itu pun tidak kemudian apa yang kita lihat kemudian kita tulis, kita harus melacak menggunakan referensinya mana gitu. Jadi walaupun ada dalam benak kita, tetap kita harus menggunakan referensi. Nah, umpama menyampaikan tentang penduduk Mataram ini laki-laki kok kayaknya lebih sedikit daripada perempuan. Tidak bisa kemudian dituliskan hanya berdasarkan perasaan, harus didukung. Dasein itu menggunakan data statistik. Dari mana rujukannya? Umpama dari BPS, Badan Statistik di Mataram. Berdasarkan itu tinjauannya. Kemudian Dassaultnya. Dassaultnya itu kan apa yang seharusnya. Apa yang seharusnya itu juga tidak kemudian, padahal kan seharusnya menurut ajaran agama begini. Tidak bisa. Tetapi harus umpama yang disebut seharusnya umpama sebagaimana disebutkan dalam KUHP, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor sekian, halaman sekian, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran surat apa, sebagaimana disebutkan hadis nomor berapa, kitab apa. Jadi bersumber semuanya, bernas ya. Jadi harus ada sumber rujuk, tidak
menggunakan pakai perasaan. Nah, kalau itu terjadi benturan antara dasain dan dasolon, saya sebagai pengelola untuk di background introduction biasanya kasih nilai 4. Tetapi kalau di background study itu hanya menyebutkan karena ini belum dilakukan oleh peneliti lain, maka saya melakukan penelitian tersebut. Itu alhamdulillah kalau dikasih 1, biasanya saya tidak memberikan angka ya 0 saja begitu. Nah, jadi paling tidak umpama ada analisis pemetaan, nah itu kan rada keren akademik. Umpama saya pilih muslim yang atau muslimat pekerja yang berbasis pertanian, muslimat yang bekerja di sektor pantai, nelayan, kemudian industri. Nah, kalau sudah ada itu kan rada kesini. Nah, biasanya saya kasih 2. Nah, gitu ya. Jadi para pengelola jurnal itu saya juga reviewer ya, saya di antara ibu bapak sekarang juga ada reviewer. Biasanya memiliki ininya ya, ada rambu-rambunya. Kalau ini begini, kalau ini. Oleh karena itu di introduction ya ini harus betul-betul disampaikan metode. Jadi tidak seperti mahasiswa sering di bagian metode itu mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian kuantitatif adalah penelitian lapangan adalah metode wawancara adalah bukan. Jadi bukan itu yang diminta di metode itu, tetapi metode itu digunakan oleh penulis itu yang bersifat aplikatif, ya dikerjakan seperti apa, tidak usah didefinisikan. Jadi metode wawancara digunakan ketika mengidentifikasi data-data terkait umpama ya. Jadi pemisahan antara atau dalam rangka mengumpulkan data, kemudian data diolah. Nah, ini yang harus disampaikan di metode. Lagi-lagi bukan walaupun di situ tuh definisi penelitian kualitatif menurut Max Leong itu kan biasanya Leo atau Suharsini Arikunto, bukan itu. Tetapi yang aplikatif betul itu disampaikan. Nah, termasuk nanti saya juga akan menyampaikan di sini ya. Jadi ibu bapak sekalian, sering banyak saya temukan di bagian risal. Ingat ya, di bagian risal ini apa? Nah, ini rahasia. Ini rahasia yang akan saya sampaikan. Biar tidak lupa. Karena sering banget para penulis itu lupa. Di risal itu di situ terjadi perbincangan. Jadi kutip sana, kutip sini. Jadi umpama kutip sana itu menurut siapa? Menurut bukan data dari laporan hasil wawancara, tetapi sudah ada analisis ini yang keliru. Jadi jangan sekali-kali melakukan analisis di risal. Risal sebagai hasil itu apa adanya yang diperoleh dari lapangan, ditulis di situ. Tidak usah pakai analisis, tidak usah. Wah, kalau begitu seperti yang disampaikan dalam teori Weber dari buku sekian, ini keliru. Bukan, itu bukan tempatnya risal. Jadi risal itu hasil murni penelitian ditampung di situ ya, hasil dari lapangan. Baru kemudian yang disebut dengan discussion. Kalau di situ memang uji teori. Jadi apa yang sudah diperoleh di risal kemudian didiskusikan. Nah, itu yang harusnya. Nah, sering jadi kalau editor in chief saya yang kebetulan rektor IJIMS itu, pantesan saya bilang kok jadi rektor kok masih sempat-sempatnya tadi per bulannya tidak kurang 136 artikel masuk. Itu dia itu rektor saya itu masih membaca. Lah saya sekarang menggelitik, dia masih membaca
dia masih menulis, dia masih memeriksa tulisan bahwa dia itu sebagai rektor, iya. Nah, saya sempat bertanya, ini apa tuh kok bisa dengan cepat? Pertama, kata dia, saya membaca abstrak. Kalau abstraknya udah bagus, kata dia, saya baca bagian discussion. Nah, jadi sebelum discussion apa? Nah, kalau di Rizal saja sudah ada diskusi, nah ini sudah tidak saya lanjutkan walaupun abstraknya itu ya bagus. Dan bisa jadi saya punya ingatan ada seorang pengamat politik di Jakarta sering tampil di televisi, tetapi ya ketika dia pengen tulisannya masuk ke IJIMS gitu, ya berantakan, ya namanya sudah populer tidak menjamin kemudian. Dan sebetulnya kalau dibaca bisa jadi hasil analisisnya bagus. Cuma apa? Cuma yaitu dari tata cara dalam penulisan artikel. Jadi ibu bapak sekalian, sampai sini ya, sampai diskusi. Sebetulnya artikel jurnal yang dimuat di Scopus sekalipun Q1 boleh bisa jadi tulisan tersebut menurut ibu bapak sekalian biasa-biasa saja. Tapi apa? Tapi karena membantu para pengelola, sangat memudahkan dari aspek artifisial terlihat dari mata, dia sudah memenuhi seperti yang diminta, seperti ada dalam template di author guideline. Kan silakan coba. Perasaan tulisan ini nggak bagus-bagus amat, tapi kok ada di Q1 ya? Nah, itu mungkin salah satunya karena si pengelola itu ya dimanjakan oleh si calon penulisnya, karena udah tahu sampai tata aturan penggunaan kata, kemudian berapa baris, itu sudah tidak capek-capek. Tadi coba 136 per bulan. Umpama kali 5 saja sudah berapa ya? 130 kali 5 berarti sudah 650 tulisan. Padahal yang diambil hanya 7 artikel. Nah, jadi kalau dibaca semua kan ya, jadi ya gitu aja caranya Pak Rektor itu. Jadi biasanya cara kerja IJIMS itu pertama masuk ke managing editor. Nah, kemudian managing editor mengecek termasuk hal-hal yang menurut managing editor ini, ini layak dilanjutkan ke editor in chief yang kebetulan rektor di Salatiga. Nah, nanti dari editor in chief itu dikurang-kurang lagi, kemudian masuk ke reviewer. Kami istilahkan dengan editorial international board ya, jadi reviewer jadi istilahnya. Kemudian nanti ada feedback. Lagi-lagi bahwa penentu dimuat tidaknya sebuah tulisan di jurnal IJIMS itu adalah editor in chief. Jadi walaupun kata reviewer ini bagus, ininya kalau tidak berkenan editor in chief ya di blacklist biasanya. Nah, oleh karena itu sekali lagi sebetulnya kalau begitu bukan kemudian kalau begitu tulisan nggak usah bagus-bagus, yang penting mengikuti. Nah, enggak juga ya. Ini hanya pengalaman dari sekian banyak itu, di antaranya menurut saya begitu. Saya terkadang ini tulisan saya kan, tulisan teman saya kan padahal jauh lebih bagus, tapi setelah lihat hasilnya yang dimuat di situ kok malah yang ini yang menurut saya, karena saya sendiri kan dimasukkan sebagai editor di situ. Tapi ya itu tadi bahwa editor in chief itu di jurnal itu sangat berperan. Oke, nah ini konklusi. Nah, konklusi itu nanti juga disampaikan bahwa kalau kita kan mengajarkan kepada mahasiswa paling tidak untuk mendapatkan konklusi itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah, kan begitu. Jadi lihat saja. Jadi panjang lebar menulis skripsi tesis itu, lah terus apa yang selama ini dicari tinggal dilihat di rumusan masalahnya. Sama di artikel itu paling tidak bisa melihat apakah sudah menjawab yang merupakan kegelisahan akademik dari seorang penulis.
begitu. Tadi dilihat dari background, kemudian dia punya masalah apa yang ingin diperoleh, apakah sudah terjawab di konklusi. Nah, ini yang harus dituliskan. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau ini sudah masuk referensi, nah, nanti saya akan sampaikan di sini aja. Jadi kalau saya melihat hasil tulisan Ibu Bapak sekalian dari laporan yang masih laporan penelitian, sangat saya maklumi karena ini masih berupa hasil laporan penelitian. Bahwa kemudian di situ disesuaikan, diadaptasi menjadi sebuah artikel sudah oke. Tetapi bagian ini Ibu Bapak sekalian masih effortnya itu harus agak ini ya, di bagian referensi. Referensi itu apa? Referensi itu adalah apa yang merupakan sebagai rujukan kita. Artinya referensi itu berbeda dengan bibliografi. Referensi itu adalah kutipan-kutipan yang kita jadikan rujukan. Itulah yang dicantumkan di referensi. Jadi, wah ini saya pernah baca buku ini, kayaknya nih ada kaitannya dengan apa? Dengan artikel saya, dimasukkan supaya rada keren, ada tambahan. Nah, itu bukan, itu namanya bibliografi. Kalau referensi itu hanya yang berdasarkan rujukan saja. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Nah, ini rahasia lagi. Jadi bagaimana caranya? Jadi caranya itu kalau kita menemukan umpama, wah ini tulisannya bagus nih, kira-kira di mana ya? Kalau model Mendeley ya, model membuat footnote itu kira-kira di mana ya, kata apa? Ya tinggal kira-kira ini setelah melaksanakan pembangunan di Mataram. Nah, di situ pakai footnote kemudian begitu ya. Jadi karena sama, itu referensi berdasarkan kutipan yang menurut kita tadi senafas. Jadi yang penting ada di referensinya. Jadi pernah digunakan, tidak kemudian buku tiba-tiba muncul judul buku di bagian referensi ini. Itu ya tidak bisa kalau tidak digunakan sebagai rujukan. Nah, inilah bedanya bibliografi dengan referensi. Itu sering. Nah, yang saya temukan dari tulisan Ibu Bapak sekalian, karena ini masih hasil laporan penelitian, masih banyak banget rujukan buku-buku atau hasil-hasil penelitian. Nah, ini poin pentingnya. Poin pentingnya ini, ketika menjadi artikel, Ibu Bapak sekalian mau tidak mau harus menggunakan minimal 70% berdasarkan rujukan jurnal. Nah, jadi kalau ini belum ada dari jurnal, ya dicarikan tadi kira-kira apa. Anak sekarang biasanya lebih canggih ya pencariannya itu. Nah, apalagi di jurnal-jurnal Q1 itu minimal rujukannya 70% dari jurnal, bukan dari buku. Kenapa harus jurnal? Nah, ini kan pertanyaan berikutnya. Ibu Bapak sekalian, penemuan paling terbaru biasanya orang menyampaikannya itu lewat jurnal, bukan dari buku. Jadi tadi 70% bersumber dari jurnal. Dan kalau semakin skopusnya semakin kecil, skopus Q1, itu dia mengharuskan jurnalnya itu 5 tahun terakhir. Ada yang 1 dekade terakhir, ada yang 5 tahun terakhir. Tapi kalau di IJIMS itu masih mentolerir 1 dekade ya, 10 tahun terakhir. Itu di IJIMS. Jadi dari jurnal. Nah, tentu saya juga nanti akan menyampaikan rahasianya lagi. Jurnal yang harus seperti apa yang harus kita kutip. Nah, itu ya. Nanti biar. Oke, nah ini judul ya, bagian awal dan posisi paling atas. Nah, ini sudah paham ya, judul. Kemudian dalam memilih judul sebaiknya tidak terlalu panjang. Namanya juga judul. Kalau kita dulu
di pesantren itu ada jami', mani', kan begitu ya Pak ya? Jadi harus semuanya bisa mencakupi. Ketika menulis judul pilih kata padat makna. Ini padat makna itu jami' mani tadi. Sebaiknya menempatkan kata kunci. Nah, gitu kan? Nah, ini malah langsung disampaikan. Jadi ada salah satu kata kunci ditempatkan di apa? Di judul. Artinya ambillah sebagai salah satu kata kunci yang terambil kata yang ada di judul. Tidak harus semuanya, ada satu itu ya. Apabila menyusun artikel ilmiah dengan cara berkolaborasi dengan peneliti atau penulis lain, maka dalam memilih judul harus dibicarakan. Nah, ini yang salah satunya saya ingin sampaikan. Ibu bapak sekalian, hari ini model penulisan artikel. Ini sampai jam berapa ya tema? Ini kita jam 4. Oh, jam 4. Oke, jadi masih ada waktu besok ya. Besok. Ini saya mau bicara apa tadi? Model penulisan. Oh iya, model. Nah ini penting ya. Model penulisan di jurnal hari ini. Jadi model penulisan hari ini, para pengelola jurnal tidak begitu suka dengan tulisan artikel yang ditulis sebagai penulis tunggal. Catat. Jadi hari ini para pengelola jurnal tidak begitu menyukai artikel yang ditulis oleh penulis tunggal. Reasoningnya apa? Reasoningnya ini. Jadi kalau ada sebuah artikel ditulis oleh lebih dari satu orang, maka logika dari para pengelola, oh berarti tulisan ini adalah hasil dialog lebih dari satu orang, apalagi lebih dari 2 orang. Artinya apa? Berarti kualitas tulisan ini sudah teruji, ada dialog di situ. Ada mengurangi apa? Yang mengurangi itu tadi, mengurangi salah ketik, mengurangi logika yang salah, karena sudah didialogkan dulu di internal penulis. Jadi mengurangi apa? Mengurangi beban si pengelola. Oh ini udah bagus nih, ditulis tulisannya penulisnya saja 5 orang. Mereka sudah saling, oh ada salah kata dibetulin, oh ini ada kesalahan logika dibetulin. Itu kan mengurangi beban pengelola. Jadi cara kerjanya itu sudah mengurangi. Nah itu rahasianya ya. Tetapi juga bahwa penulis atau tulisan artikel yang ditulis lebih dari 2 penulis itu terjadi dialog, berarti kualitas dari isi tulisan itu bagus. Logika pengelola itu sangat sederhana. Jadi, wah ini sudah terjadi dialog, berarti sudah bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang penting ya. Maka ini kan karena dalam sebuah jurnal itu kan terjadi akreditasi dalam tiap 5 tahun. Nah, jadi semakin jurnal tersebut keterbacaannya lebih luas, maka nilai jurnal tersebut akan lebih bagus. Maka ketika sebuah artikel hanya ditulis oleh, walaupun banyak tetapi hanya dosen UIN Mataram 5 orang tersebut, itu tidak disukai oleh para pengelola jurnal. Nah, ini penting. Jadi kenapa? Oh ya, ini kan sudah dilakukan oleh banyak orang, tetapi ada unsur lain tadi, bahwa pengelola jurnal itu ingin bahwa jurnalnya itu keterbacaannya itu harus luas. Jadi kalau hanya emailnya kembali ke UIN Mataram lagi mana? Oleh karena itu bagaimana? Buatlah sebuah tulisan kolaboratif. Jadi ibu bapak sekalian kan punya kawan tuh di luar belahan Mataram sana, ada di Jawa, ada di Kalimantan, di Sulawesi. Dicolek saja persoalan urusan dialog. Wah, ini kok saya enggak begitu nyambung keilmuannya. Ya, nyambungnya di belahan mana? Kan umpama
Kalau saya sih orang tafsir ya, ke orang ekonomi nyambung, ke orang tasawuf usuluddin nyambung, ke orang statistik nyambung, gitu kan? Ada saja yang bisa disambungkan. Nah, jadi kolaborasi itu penting karena tadi bahwa pengelola itu merasa bahwa penyebaran ketersebaran penulisan itu merata. Nah, itu baru tingkat nasional. Jadi saya sering diminta kolaborasi dari UIN Padang Sidempuan dengan UIN Jogja penelitian kemarin yang ada yang saya baca itu ada penelitian yang saya free itu yang tanpa anak itu tentang hadis. Itu kok ini ya menarik ya karena saya juga pernah melakukan penelitian kolaboratif yang di Prancis di Swiss pasangan tanpa anak itu ya. Jadi tapi ternyata beda frame-nya. Kalau yang di sini pasangan dalam perspektif pernikahan hukum keluarga, kalau yang di Prancis itu yang disebut pasangan itu tidak harus nikah. Jadi ada kalanya, ini salah satu data yang saya peroleh itu, ada kalanya untuk kepentingan ekonomi di Paris terutama itu tingkat hunian dan itu tuh mahal banget. Nah jadi umpama ada satu ruangan kalau dikontrak, istilahnya dikontrak itu disewa ya. Ada satu sebut saja apartemen, bila mana dikontrak oleh couple, oleh pasangan cewek dan cowok itu maka lebih murah. Jadi di sana saya temui ada data begini, mereka kumpul tetapi tidak nikah dan mereka sepakat tidak melakukan hubungan suami istri, padahal cewek dan cowok. Supaya apa? Supaya dapat apartemen murah. Kok bisa ya? Inilah yang data yang saya miliki. Nah maka di situ kesepakatan. Jangankan bicara anak, hubungan suami istri saja tidak. Inilah. Ya karena sama-sama bekerja. Ternyata sama-sama bekerja, tetapi perlu hunian. Nah ini data saya kemarin ya, itu di Paris. Jadi saya ketika baca child free itu, ini gimana maksudnya? Tapi ternyata masih perspektif hukum. Nah, jadi pemilihan kata atau diksi ya, diksi ini penting dalam dalam pemilihan judul. Menjadi menarik kan, pasangan tanpa anak kan begitu. Kalau bahasa itu child free itu, tapi kajian hadis. Nah, ternyata penelitian yang satu kajian hukum, yang saya yang perspektif ini sosiologi ya. Jadi kebetulan profesor saya yang di Lyon itu dia adalah antropolog juga. Kemudian saya cari alasannya diantaranya seperti ini. Jadi pemilihan kata jami dan mani atau dalam bahasa Indonesia juga dikenal ada istilah diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata yang tepat untuk digunakan, salah satunya di judul. Judul, nah ini judul, berbicara judul itu antara 10 sampai 14 kata. Jadi kalau masih ada judul yang panjang itu segeralah dirubah ya. Dihitung saja, kan sekarang gampang banget cara menghitung, tidak harus dihitung 1, 2, 3 katanya, kan tinggal word itu ya sama. Nah, ini pengalaman dan inilah saya bisa bicara di sini. Jadi ada dosen yang senior, waduh gimana, masa saya disuruh menghitung kata ya? Jadi ternyata saya telusur dosen tersebut sudah senior. Alhamdulillah kalau bisa nyalakan laptop tuh bicara alhamdulillah. Saya seneng banget juga ketika dia bicara berarti memang. Jadi pertanyaan berikutnya, cara menghitung kata itu gimana? Saya bilang di blog saja, kemudian nanti muncul juga. Gitu ya. Seneng banget itu. Ya, disitulah ada kebanggaan tersendiri ya. Kalau mendampingi kita merasa dihargai, dia juga merasa ada ilmu baru. Dulu waktu saya kuliah nggak ada, padahal iyalah
Saya tahu, jangankan laptop, komputer saja belum ada kan, usianya udah sepuh. Ada yang saya temui itu 61 tahun, jadi alhamdulillah bisa nyalakan laptop. Dan saya tidak sampai di kampus, saya di rumah saya sering didatangi dia untuk belajar itu, masya Allah. Tapi saya acungkan jempol atas effortnya ya. Nah, jadi 10 kata itu minimal ya, kemudian 14 kata itu maksimal. Nah, kalau kita menemui judul di skripsi kan mahasiswa kita sampai dampaknya kepada siswa yang berada di SD Tuntang 2 di Kecamatan Sari, tahu ya, SD Tuntang, atau perbandingan minat siswa antara SD 61 Mataram dengan SD atau disebutkan sehingga lebih dari 14 kata. Itu kok dijadikan judul artikel. Tapi ya saya maklum karena mahasiswa tadi belum mendapatkan edukasi tentang penulisan artikel. Maka biasanya di UKM kami kita libatkan dan diberikan edukasi. Di antaranya alhamdulillah dinamika jurnal di UIN Salatiga itu Sinta 2. Nah, jadi itu jurnal mahasiswa. Jadi ada edukasi tersebut. Identitas penulis dan baris kepemilikan. Nah, identitas penulis tadi, apakah dia sebagai penulis pertama, penulis kedua, kaitannya itu harus dipikirkan ya untuk kepentingan kenaikan pangkat. Apakah dia sebagai anggota penulis atau juga sebagai koresponden dari tulisan tersebut, itu harus dipikirkan. Kemudian nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik, mentang-mentang profesor biar mentereng, biar cepat diterima tulisannya, umpama di situ jadi melekat ya gelar akademiknya. Padahal ya tidak seperti itu ya. Jadi cukup nulis nama tanpa gelar akademik, tanpa gelar kebangsawanan juga. Oh ini seorang bangsawan Andi. Nah, kalau Andi itu kemudian merupakan menyematkan, menunjukkan bukan dari sebut saja bukan nama dari ijazah, nah, tidak usah begitu. Jadi nama saja. Kemudian penting juga di sini saya harus bicara kenapa tadi sebuah artikel bagus kalau ditulis lebih dari 2 orang. Jadi tadi alasannya, reasoningnya itu terjadi dialog dalam artikel itu. Berikutnya adalah untuk ketersebaran dari dari artikel keterbacaan. Nah, maka kalau di versi pengelola jurnal diantaranya ada kepentingan bagaimana yang disebut dengan jurnal internasional itu kan definisinya bila mana dalam satu edisi itu ada penulisnya luar dari Indonesia. Jadi Malaysia udah bisa. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita memiliki kawan-kawan di luar negara sana, ketika kita mau mensabit, ajaklah mereka. Atau ya kalau hari ini ada istilah pablon ya, atau mungkin ya bisa berkoresponden lewat email. Nah, kamu berkenan nggak nama Anda bisa bergandeng di tulisan saya ini? Ya itu bagus ya. Apalagi kalau memang sesama dosen UIN Mataram yang kebetulan jadi umpama mahasiswa S3 di Australia, di Amerika, itu bisa. Yang penting, yang penting alamatnya itu dipastikan dia menggunakan institusi tersebut. Jadi umpama saya punya mahasiswa saya melanjutkan di McGill Kanada, dia punya email, umpamanya Ridwan kemudian mcgill.ic.id. Itu yang diperlukan oleh para pengelola jurnal. Jadi walaupun dia tidak penulis pertama, penulis sekian, tetapi kan itu tadi keterbacaan, diversity author. Nah,
kalau istilah pengelola itu penting. Jadi ini juga di samping tulisan kita sudah bagus sesuai template, juga membantu para pengelola tidak usah pusing-pusing untuk mencari penulis dari luar karena sudah kita bantu, ada disematkan di situ. Nah, gitu. Jadi yang disebut jurnal internasional dalam setiap edisi, umpama sebuah jurnal ulumunan itu 1 tahun terdapat 2 edisi. Edisi pertama, edisi kedua itu ya harus di antara setahun itu harus ada penulis dari luar. Belum lagi harus bicara keterwakilan 5 benua. Jadi umpama tahun ini adanya berasal dari negara yang ada di Asia, berikutnya besok di Eropa, berikutnya besok dari Afrika, di tahun berikutnya. Nah, ini adalah dalam rangka keberlangsungan dari jurnal itu sendiri. Nah, kalau kita sebagai penulis sudah aware, sudah sadar seperti apa yang dibutuhkan oleh para pengelola, kan tidak sulit. Wah, ini sangat membantu banget nih. Jadi mungkin tulisan saya tidak terlalu bagus, tapi saya betul paham psikologi para pengelola jurnal. Oh, ini pengelola jurnal. Oh, tulisan saya tidak bagus, tapi saya menggandeng, kebetulan waktu itu saya menggandeng kawan saya yang di California, tapi yang koresponden dulu. Mau nggak ini koresponden, kemudian berpartner dengan saya? Dengan senang hati. Kemudian saya juga hubungi kawan yang di Australia, sekarang masih S3. Mau nggak? Oh, mau, dengan senang hati. Yang di Meki itu, itu kan sangat membantu. Oke, jadi kita tahu psikologi para pengelola jurnal, kita sudah mengikuti tata aturan main. Jadi kalau sudah begitu ya biasanya ya udah alhamdulillah gitu kan. Afiliasi atau institusi penulis adalah fakultas. Nah, ini juga. Jadi begini, tidak usah mencantumkan umpama Adang Kuswaya dosen program ilmu Al-Quran tafsir, nggak usah. Itu langsung saja Adang Kuswaya pengajar atau dosen di UIN Salatiga atau di UIN Mataram, cukup. Jadi nggak usah terlalu detail untuk mempermudah. Ya. Kemudian tidak dibenarkan menyebutkan hanya penulis disertai petunjuk et al. Jadi umpama penulis itu ada 5, jadi hanya menyebutkan menyebutkan Adang Kuswaya, koma, kemudian Syahri, koma, setelah itu DKK, boleh. Nah, jadi harus disebutkan nama-nama yang lainnya. Begitu Mas Syahri. Nah, ini saya panggilnya Mas Syahri karena dulu waktu di pasca di Salatiga saya panggilnya juga Mas Syahri, sampai sekarang jadi Mas Syahri. Ya. Oke, alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Kalau Teh Ema tadi sudah diperkenalkan, beliau ini satu pesantren waktu di Ciamis dulu ya. Abstrak. Nah, sampai kepada abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan karena biasanya lebih pendek dari ringkasan. Abstrak biasanya terdiri dari satu paragraf dan berisi sekitar 200 sampai 250 kata. Ibu Bapak sekalian, saya tadi pernah menghitung ya, ada abstrak Ibu Bapak sekalian 150. Itu juga ada jurnal yang membolehkan 150 kata. Nah, tetapi biasanya di jurnal-jurnal internasional itu ya minimal 200 kata, maksimal 250 kata. Saya punya pengalaman. Jadi punya pengalaman di jurnal di Malaysia. Waktu itu Skopus, tetapi setahun kemudian itu dinyatakan discontinue. Nah, di situ disebutkan bahwa untuk menyampaikan abstrak itu harus persis antara 200 sampai 250 kata. Tinggal tinggal diperhitungkan. Umpama di situ disampaikan untuk mengutarakan masalah. Kan saya belum bicara. Isi abstrak itu apa saja? Ada 4 ya.
Pertama, menyampaikan masalah. Masalah itu maksudnya kenapa masalah itu diangkat, kenapa latar belakang atau pentingnya masalah itu diangkat, itu disampaikan. Itu pertama. Yang kedua, dari abstrak itu berisi tentang metode yang digunakan itu diaplikasikan, diterapkan seperti apa, digunakan fungsionalnya seperti apa. Jadi tidak lagi mendefinisikan. Umpama metode wawancara digunakan untuk memilih responden, umpamanya di Mataram, umpama itu. Jadi yang lebih applicable, yang lebih bisa digunakan, bukan didefinisikan. Nah, itu di paragraf. Yang ketiga adalah novelty. Tidak usah bingung mendefinisikan novelty itu apa. Jadi novelty itu cukup menyampaikan umpama di antara sekian penelitian yang sudah dilakukan orang, ya. Kemudian penelitian yang akan kita lakukan itu memiliki perbedaannya. Perbedaannya itu apa? Itulah novelty. Nah, begitu. Jadi, wah, novelty itu apalagi kalau didefinisikan susah banget ya. Jadi novelty itu ketika ada banyak penelitian, dan nanti saya punya gambarnya. Ada banyak penelitian, kemudian kita lakukan review, ternyata masih ada slot kosong, bagian kosong yang belum dilakukan orang. Jadi umpama ya, selama ini orang menggunakan, kalau kasus saya menggunakan penafsiran tentang sabar itu masih bersifat naratif bayani umpama, yaitu diambil dari tafsir-tafsir lama, tidak mengkomunikasikan dan tidak mengambil dari tafsir-tafsir modern. Itu celah saya pertama. Celah saya yang kedua, penelitian tentang sabar itu belum mengungkap apa yang dipahami komunitas muslim di Jawa Tengah. Itu kan sudah berpencili, sudah bisa sebagai bahan yang disebut novel. Nah, jadi kembali lagi, nah itu nanti. Jadi isi dari abstrak itu pertama adalah mengungkap masalah, yang kedua mengungkapkan metode itu digunakan bagaimana, ya. How to, bagaimana, itu bukan didefinisikan. Yang ketiga adalah novelty. Temuan dari penelitian Bapak itu apa, itu disampaikan. Kemudian yang keempat adalah kontribusi. Kontribusi itu penelitian yang sudah Ibu Bapak lakukan itu berkontribusi, berperan besar untuk apa. Nah, ada yang kasus pengalaman saya itu, di situ disampaikan harus menuliskan permasalahan dalam 60 kata. Harus menuliskan penggunaan metode dalam 70 kata. Harus menggunakan hasil novel itu 120 kata. Sampai serigid itu saya harus menyampaikan. Nah, saya sudah susah payah, kemudian diterima, ternyata discontinue tahun berikutnya. Nah, itu nasib. Akhirnya apa? Akhirnya saya harus cari bikin artikel dan cari jurnal Scopus lainnya. Giliran kawan saya bareng pengukuhan guru besarnya dengan saya, padahal dia menggunakan Scopus yang tadi tahun berikutnya itu discontinue, tetapi ketika dia mengajukan ke Jakarta masih aktif. Nah, ini pengalaman. Jadi bisa jadi kalau nasibnya lagi bagus ya, Sari tahu ada Prof. Kastolani. Nah, itu menggunakan jurnal itu ketika dinilai oleh pusat itu masih nggak apa-apa, masih bagus, dan dia lolos dan dia sudah profesor. Nah, pengukuhan guru besarnya bareng saya, yang dimana giliran saya itu tahun berikutnya diskon. Nah, gitu ya. Balik penelitiannya itu tentang sabar itu lagi. Ya, sabar. Harus sabar. Harus sabar. Oke. Nah, ini jadi abstrak itu terdiri dari 4 hal tadi ya.
Jadi mengungkap masalah, kemudian bagaimana metode itu digunakan, kemudian novelty, yang keempat adalah kontribusi. Nah ini bahasa lain, abstrak itu berisi, nah gitu ya. Nah, keyword, ya, keyword itu ibu bapak sekalian kalau mau memanjakan para pengelola, lihatlah apa yang menjadi template dan author for guideline. Jadi begini, untuk memahami template itu, pertama template itu biasanya para pengelola jurnal langsung memberikan contoh artikel yang diinginkan oleh mereka. Itu pertama. Yang kedua yang disebut template itu, ketika kita mau mensubmit sebuah artikel kita, lihatlah artikel yang sudah pernah dipublish di jurnal tersebut. Bagaimana cara penggunaan semuanya, bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara menulis judul umpama. Jadi jangan kemudian bikin aturan sendiri. Umpama ya, judul di sebuah jurnal itu kok tulisannya kecil semua, sudah begitu kok miring. Nah kita punya aturan lain. Nah terus ditanya, ini kok beda dengan yang di template? Nah masa menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar malah berdebat. Dia lupa kalau di jurnal itu ada nama istilah gaya selingkung. Nah itu sudah gaya selingkung. Kalau judulnya harus miring, italic, bisa jadi di jurnal lain itu menggunakan huruf kapital, ikuti saja. Gitu. Nah hal tata cara ini yang mungkin sepele, tetapi bagi pengelola itu untuk menentukan ini aware nggak sih calon penulis itu dengan jurnal kita, dari tulisannya saja masih berantakan, ngapain harus capek-capek banyak membaca. Inilah rahasia baru terungkap kenapa rektor kami, editor Injil, 136 artikel masuk kok bisa cepat. Ya sudah di hadapan mata juga sudah, tidak harus membaca. Nah, tapi kalau bagi para reviewer pemula atau seperti saya suka gregetan, ini bagus loh Pak Rektor tulisannya. Gimana tulisan kayak gitu tidak mengikuti aturan mainnya, ngapain kita buang-buang energi saja gitu katanya. Nah, oleh karena itu kembali lagi, jadi harus diperhatikan ya. Tadi untuk abstrak sudah, kemudian tadi sampai lupa, ini keywords ya, keywords itu. Jadi keywords itu dilihat dari artikel yang pernah dipublish. Beda ibu bapak sekalian antara submit dan publish. Submit itu ya bahasa Inggrisnya submit itu daftar. Jadi kalau publish itu sudah betul-betul di apa? Sudah betul-betul ada dipublish, dikeluarkan sebagai edisinya, diterbitkan, dipublish itu. Jadi umpama publish itu berarti periode kemarin sudah ada dipublish. Tetapi kalau wah saya ini baru daftar, nanti baru disubmit, kategorinya belum dipublish, ngeyel. Itu kata pengelola jurnal saya itu betul bahwa artikel saya akan sudah diterima submitnya. Dia paham apa enggak sih tentang publish dengan submit? Jadi pikir dia antara submit dengan publish itu sama. Submit itu kan baru dan belum tentu di publish, gitu ya. Jadi ada seorang dosen dengan percaya diri mengajukan untuk kenaikan pangkatnya ke lektor. Dia bilang bahwa artikel saya itu menurut pengelolanya insya Allah akan disubmit. Dia bilang sudah disubmit dan submitnya diterima katanya. Mungkin pikir dia itu submit itu sama dengan publish, padahal beda ya. Jadi publish itu betul-betul sudah akan jadi beda. Jadi belum tentu orang submit itu akan dipublish. Nah, bagi
itu kan terjadi di Salatiga. Bagi dosen di sini ya supaya tidak begitulah, ya. Jadi harus paham antara submit dan publish. Kemudian ke keyword ya. Jadi keyword tadi itu ibu bapak sekalian itu harus dicetak miring. Jadi dicetak miring dan ini akan mempermudah tadi. Aware enggak seorang penulis. Yang kedua, penggunaan titik koma, jangan titik dua. Nah ini yang tidak pernah dipahami. Atau koma saja. Nah, jadi hal sepele itu tadi. Sekarang ini saya sudah bicara rahasia, sebetulnya tidak ya mungkin tidak harus di sini ya, tapi karena ada Sari pernah di Salatiga. Jadi persoalan titik koma itulah yang memperlancar, mempercepat editor in chief dalam membaca artikel yang sekian banyak. Saya tanya, loh ini katanya keywordnya saja tulisannya masih tegak, masih menggunakan titik dua, padahal bagus loh katanya itu. Dia sudah tahu maksudnya karena tulisan tersebut adalah ditulis oleh pengamat politik di Jakarta, kemudian dia mencoba submit itu, tapi ya masih acak-acakan. Idenya bagus, cuma dalam itu ya belum paham tentang tata jurnal. Nah oleh karena itu keywords ya, jadi keywords itu ditulis cetak miring ini sudah umum, kemudian menggunakan titik koma tidak lebih dari 5 kata, ya. Nah ini sudah lewat jauh banget. Oke. Nah ini nanti saya kirimlah ke siapa, ke Sahri lagi ya, Mas Sahri. Oke, saya kira ini kan sudah. Nanti ibu bapak sekalian saya masih menyisakan tentang bagaimana struktur artikel dari jurnal ya, yang dan bagus juga kalau saya mengetahui di antara ibu bapak sekalian itu tidak apa-apa lah, ini sudah sangat umum. Umpama saya mengetahui kapasitas bapak ini menulis artikel kira-kira kepentingannya untuk apa. Jadi saya nanti tahu perlakuannya seperti tadi, dimana kalau untuk umpama guru besar dalam hal referensi berarti harus ditambah. Tetapi kalau hanya Sinta 2 ya tidak usah ngoyo-ngoyo terlalu banyak di penambahan jurnalnya, umpama begitu. Nah, ini kalau ada kebijakan dari bapak sekalian ada itu saya mengetahui ya alhamdulillah. Besok insya Allah masih bisa ketemu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Insya Allah kita masih ketemu besok di materi struktur artikel jurnal internasional. Saya silahkan kepada siapa nih, moderator Mas Hari. Ini masih ada waktu kalau masih ada pertanyaan, kalaupun tidak ya insya Allah besok kita ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah? Besok ini materi saya kirim ke TMA saat ini dan yang selesai. Terima kasih atas pemaparan yang saya kira meskipun terdengar sederhana, saya kira itu lebih menguatkan kita untuk lebih percaya diri bagaimana menyusun artikel. Ya Bapak Ibu, di penghujung waktu ini kita akan menutup dulu sesi pertama, sekaligus sesi kedua mungkin ya, karena pemadatan. Besok sesi 2 sekaligus sesi 3. Iya, siap. Karena sebenarnya kita punya 3 sesi ya, Bapak Ibu. Tapi mohon maaf tadi perjalanan dan agak lumayan lama lainnya ya, biasa teknis. Leon. Oh Leon. Oke, kita sama-sama tutup sore ini dengan bacaan hamdalah. Sampai bertemu kembali besok, mudah-mudahan mungkin jam 8. Oh siap. Atau ya jam 8 karena Jumat. Oh iya. Terima kasih.
Lokasinya nanti kita bicarakan kalau lebih banyak peminatnya dari karena yang di sebelah juga nanti mungkin yang dari sini. Oh gitu, siap. Yang mau menimba ilmunya, ya mungkin kita pindah tuker yang atas nanti yang BRI yang di sini. Ya, begitu ya. Teknisnya besok nyusul. Terima kasih atas partisipasi semua. Mudah-mudahan tidak berkurang semangat dan tetap kita sudah punya bookingan kuota sejumlah ini, besok datang aja. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak saya datang. Laporannya.